Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenza Fendri Putra dari kelompok 22 Praktikum Elektrika Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dioda resistor logik dengan gerbang NAND dengan tujuan untuk menyelesaikan responsi modul 6 ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama itu saya menggunakan 3 buah source voltage dengan masing-masing tegangannya itu 5 volt. Kemudian saya juga menggunakan 2 buah switch, 2 buah dioda, 2 buah resistor, 1 buah transistor, 1 buah LED sebagai output, dan juga 3 buah ground dengan fungsi untuk mengaliri arus listrik ke dalam tanah. Untuk cara kerjanya sendiri mungkin saya akan mendemokan apakah ini sesuai dengan cara kerja gerbang NAND. Misalkan ini dua-duanya saya set switchnya menjadi kondisi close. Dia akan mati. Kemudian jika salah satunya saya ubah menjadi open atau terhubung, dia akan dalam kondisi menyala. Jika keduanya saya ubah menjadi kondisi open, dia juga akan tetap menyala. Mengapa demikian? Itu dikarenakan cara kerja rangkaian ini. Cara kerja rangkaiannya itu pertama, 2 buah source voltage di sini dia akan memberikan arus listrik ke dalam dioda, dan kedua dioda ini akan memberikan arus listrik ke dalam kaki basis transistor. Jika kaki basis transistor ini sudah memiliki arus, maka source voltage pada V3 ini dia juga akan memberikan arus listrik ke dalam resistor, dan resistor akan meneruskannya ke dalam kolektor, dan dia akan bertemu dengan arus listrik yang ada di kaki basis transistor, sehingga LED pun akan menyala sebagai outputnya. Kemudian jika salah satu dimatikan atau di close, dia juga akan tetap menyala karena arus listrik tetap akan diberikan dari source voltage kedua ini. Source voltage kedua ini tetap akan memberikan arus listrik ke dalam kaki basis transistor, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa LED ini akan menyala jika kaki basis transistor ini harus memiliki arus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa kalau di sini menggunakan minus atau nilai kurang? Itu dikarenakan dioda di sini menggunakan kondisi reverse bias, di mana dia hanya akan melanjutkan arus listrik jika nilainya itu bernilai rendah. Saya dicontohkan misalkan ini dalam kondisi close. Kondisi close ini dia akan memberikan arus listrik yang bernilai tinggi atau bernilai positif, sehingga dioda di sini dia tidak akan melanjutkan arus listrik yang diberikan oleh kedua source voltage yang ada, sehingga kaki basis transistor ini dia tidak memiliki aliran listrik sama sekali. Maka dari itu output pun dia tidak akan menyala, output LED tidak akan menyala. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada tabel kebenaran di sini. Jika dalam kondisi open dia akan menyala karena open di sini bernilai negatif. Kemudian dalam ada close open dia itu akan menyala karena pada saklar kedua ini dia juga ada nilai negatifnya. Kemudian jika dalam kondisi close dia akan mati karena close ini dia bernilai positif. Dia tidak akan melanjutkan arus yang ada. Kemudian ada open close dia akan menyala karena open pada saklar satu ini bernilai negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai percobaan kedua, yaitu mengenai rangkaian transistor logik, di mana saya akan menjelaskan dulu mengenai bahan-bahannya. Yang pertama itu ada 2 buah source voltage, 1 buah switch, 4 buah resistor, 4 buah transistor, 1 dioda dalam kondisi forward bias, kemudian ada 1 buah LED sebagai output, dan ada 3 buah ground untuk meneruskan arus ke dalam tanah. Untuk cara kerjanya mungkin sini saya contohkan dulu. Di sini dalam kondisi close LED akan mati, namun jika dalam kondisi open LED akan menyala. Saya akan menjelaskan alur rangkaiannya dalam kondisi close terlebih dahulu. LED ini mati di sini disebabkan karena pada saat source voltage di V4 ini memberikan tegangan atau memberikan arus ke dalam basis transistor,
maka basis transistor ini akan melanjutkan arus tersebut ke emitor, dan emitor ini malah terhubung ke dalam source voltage. Dia malah meneruskan arusnya ke source voltage, bukan ke ground, sehingga transistor pada Q2 ini tidak dapat digunakan. Pada saat Q2 tidak dapat digunakan, maka tidak ada pula arus yang masuk ke dalam basis ketiga, sehingga rangkaian di bawah sini seperti Q5 ini sudah tidak ada arus yang masuk. Namun jika ini kita open, arus dari V4 ini dia dapat masuk ke dalam basis, kemudian masuk dalam emitor kembali. Nah, arus yang ada di emitor ini dia berfungsi dengan normal karena dia sudah terhubung ke ground, sehingga transistor di Q2 ini sudah dapat digunakan. Pada saat Q2 ini sudah digunakan, maka dia akan meneruskan arusnya itu ke basis Q3 dan juga akan meneruskannya ke Q5, sehingga di Q3 dan Q5 ini sudah ada arus yang mengalir. Kemudian untuk alur di V4, setelah dia memasukkan arus ke basis Q2, dia juga akan memasukkannya ke dalam kolektor Q4, kolektor Q3, basis Q4. Kemudian pada saat Q4 ini sudah terisi arus di basis dan kolektornya, dia akan meneruskan arus ke dioda, dan saat sudah masuk ke dioda ini juga akan meneruskan arus ke LED, sehingga LED tetap menyala. Saat sudah menyala, arus itu akan masuk ke dalam ground. Terus kenapa LED-nya menyala padahal di atasnya positif? Itu dikarenakan dia dalam kondisi forward bias, sehingga kalau di forward bias itu arus yang masuk itu harus arus yang bernilai tegangannya tinggi atau bernilai positif, sehingga dia dapat meneruskannya ke LED. Berbeda dengan percobaan 1 di mana dioda itu dalam kondisi reverse bias, di mana dia hanya bisa menerima tegangan yang bernilai rendah. Jadi kesimpulannya ada dua penyebab mengapa LED mati pada percobaan kali ini. Yang pertama, itu dikarenakan pada saat switch tertutup, transistor tidak terhubung ke ground, sehingga transistor Q2 ini tidak dapat digunakan. Dan yang kedua, alasan mengapa LED ini tetap menyala pada saat ini di open, itu dikarenakan sudah ada arus pada Q3, Q5, serta dioda di sini bernilai forward bias, sehingga dia dapat menerima arus bernilai positif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.